Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rohmatus Susabila dari kelas akuntansi 2022C dengan NIM 220806944101. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi akuntansi perusahaan manufaktur. Yang pertama, pengertian akuntansi perusahaan manufaktur. Perusahaan industri adalah sebuah perusahaan yang mengolah suatu jenis barang jadi yang diolah dari sumber bahan baku, ditambah dengan bahan pembantu lainnya dengan didukung oleh biaya upah langsung dan berbagai biaya yang bersifat overhead. Biaya tersebut dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap atau fixed cost dan biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap yaitu sewa gedung pabrik, biaya gaji karyawan tetap, biaya keamanan, dan biaya-biaya rutin dibayar setiap bulan dan jumlahnya relatif sama besarnya. Biaya variabel yaitu biaya bahan baku dan biaya upah langsung. Selanjutnya yaitu karakteristik perusahaan manufaktur. Kegiatan khusus dalam perusahaan manufaktur adalah pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Kegiatan ini sering disebut dengan proses produksi. Kegiatan produksi apabila digambarkan akan nampak seperti di bawah ini. Lalu, bidang akuntansi yang menangani masalah produksi disebut dengan akuntansi biaya atau cost accounting. Tujuannya yaitu menetapkan biaya pokok produksi barang jadi. Berikut ini adalah proses akuntansi dan laporan khusus untuk perusahaan manufaktur, yakni persediaan barang dalam proses awal ditambah jumlah lancar biaya fabrikasi sama dengan jumlah biaya barang dalam proses. Jumlah biaya dalam proses sama dikurangi barang dalam akhir proses sama dengan harga pokok fabrikasi. Selanjutnya adalah masalah khusus perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu persediaan atau inventory, meliputi persediaan bahan baku atau raw material inventory, persediaan barang dalam proses atau work in process inventory, dan persediaan barang jadi atau finished goods inventory. Yang kedua yakni biaya manufaktur atau manufacturing cost. Biaya manufaktur terdiri dari biaya bahan baku atau raw material cost, biaya tenaga kerja langsung direct labor cost, dan biaya overhead pabrik atau overhead cost. Biaya overhead cost terdiri dari bahan pembantu atau indirect materials, misalnya perlengkapan pabrik seperti mur, baut, dan belitur dalam perusahaan mebel. Lalu, tenaga kerja tidak langsung atau indirect labor, yaitu tenaga kerja yang pekerjaannya tidak dapat diidentifikasikan secara langsung dengan barang yang dihasilkan, seperti gaji mandor. Selanjutnya, pemeliharaan dan perbaikan atau maintenance and repair. Yang keempat, yang terakhir yakni biaya listrik, air, telepon, dan lain-lain. Yang ketiga yakni biaya produksi atau production cost dan biaya periode atau period cost. Biaya produksi atau production cost adalah biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama suatu periode. Biaya ini terdiri dari persediaan barang dalam proses awal ditambah biaya fabrikasi atau manufacturing cost, kemudian dikurangi dengan persediaan barang dalam proses akhir. Yang terakhir yakni beban pokok produksi atau cost of goods manufacturer. Yang selanjutnya adalah metode pencatatan persediaan. Yang pertama yakni metode periodik. Metode periodik atau yang juga dikenal dengan metode fisik adalah suatu sistem pencatatan persediaan yang mewajibkan adanya perhitungan persediaan yang masih ada pada tanggal pembuatan laporan keuangan perusahaan. Metode periodik ini dibuat dengan indikator yang penting agar bisa menentukan harga pokok penjualan atau HPP dari stok name yang masih tersedia. Lalu untuk jurnal metode periodik dapat dilihat di gambar di bawah ini. Selanjutnya yakni metode perpetual. Metode perpetual adalah metode pencatatan persediaan perusahaan retail yang dilakukan dengan cara membuat berbagai akun secara terpisah pada setiap jenis persediaan yang ada.
Metode perpetual ini banyak dikenal dengan sebutan metode buku pembantu persediaan. Setiap perubahan yang terjadi di dalamnya akan diiringi dengan pencatatan di dalam akun persediaan, sehingga bila terjadi perubahan dalam persediaan bisa diketahui secara tepat dan cepat melalui kolom saldo, lalu setiap kolomnya akan diperinci lagi agar bisa menentukan kuantitas dan harga perolehannya. Selanjutnya adalah metode kombinasi perpetual dan periodik. Yang pertama, persediaan bahan baku. Menggunakan metode perpetual murni berdasarkan aktual cost. Yang dimaksudkan adalah nilai bahan baku dicatat sesuai dengan harga pembelian aktualnya. Begitu juga saat pemakaian bahan ke produksi dicatat sesuai dengan harga pokok aktualnya. Yang kedua, persediaan bahan pembantu. Persediaan bahan pembantu dicatat menggunakan metode perpetual murni seperti persediaan bahan baku. Yang ketiga, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses menggunakan metode taksiran. Dasar taksiran nilai barang dalam proses dihitung dengan cara menghitung harga jual dikurangi dengan estimasi laba kotor yang dikehendaki. Maka diperoleh taksiran harga pokok atas barang tersebut jika sudah selesai diproduksi. Atas dasar taksiran harga pokok produk setelah selesai diproduksi, maka dikalikan dengan taksiran penyelesaian produksi. Atas dasar taksiran harga pokok barang dalam proses akhir tersebut dibuatkan jurnal adjustment dan digunakan sebagai penentu nilai harga pokok penjualan di laporan laba rugi. Lalu persediaan barang jadi, yakni menggunakan dua model pendekatan. 1. Nilai persediaan barang jadi akhir ditetapkan berdasarkan hasil stock of name di akhir periode. Dan nilai harga pokok barang jadi dicatat dengan metode perpetual atas dasar harga pokok standar. Selanjutnya yakni daftar akun khusus manufaktur, yakni 1. Akun persediaan atau kelompok aset. Persediaan barang jadi atau finished good inventory, persediaan bahan baku, raw material inventory, persediaan barang dalam proses, work in process inventory, persediaan bahan pembantu, spare parts inventory, persediaan bahan pembantu, submaterial inventory. Lalu, akun biaya produksi atau kelompok harga pokok, yakni biaya bahan baku, raw material cost, biaya upah langsung, direct labor cost, biaya overhead pabrik, factory overhead cost, biaya overhead pabrik dibebankan, yakni factory overhead cost applied, biaya overhead pabrik sesungguhnya, factory overhead cost realized, biaya barang dalam proses awal atau akhir, work in progress, begin and ending, biaya barang jadi akhir, awal dan akhir, finished good, begin and ending, barang jadi standar cost of finished good, selisih produksi aktual dan standar, yakni standard variance of actual vs standar. Selanjutnya yakni akuntansi perusahaan manufaktur. Pertama, bahan baku atau raw materials dicatat dalam buku pembelian untuk pembelian kredit dan buku pengeluaran kas untuk pembelian tunai. Pembayaran hutang yang bersangkutan dicatat dalam buku pengeluaran kas. Di buku besar pembelian bahan baku dapat dicatat dalam rekening pembelian dan rekening-rekening lain yang berhubungan, misalnya potongan pembelian serta pembelian retur dan pengulangan harga. Pengeluaran bahan baku dari gudang untuk produksi tidak dicatat. Pemakaian bahan baku selama suatu periode dihitung sebagai berikut, yakni persediaan awal periode ditambah pembelian selama periode sama dengan bahan baku tersedia untuk produksi dikurangi persediaan pada akhir periode sama dengan pemakaian bahan baku selama periode. Selanjutnya, tenaga kerja langsung atau direct labor. Pembayaran gaji kepada tenaga kerja langsung dicatat dalam buku pengeluaran kas. Pada akhir periode dibuatkan jurnal penyesuaian untuk upah yang masih belum saatnya dibayar. Pembebanan biaya buruh langsung dilakukan dengan membuat jurnal penutup ke rekening ikhtisar beban pokok produksi.
Selanjutnya yakni biaya overhead pabrik. Untuk tiap-tiap jenis biaya dapat dibuatkan rekening tersendiri di buku besar. Untuk yang lebih sederhana, dalam buku besar hanya disediakan satu rekening saja, yaitu biaya overhead pabrik sebagai rekening induk. Rincian biaya overhead pabrik ke dalam tiap-tiap jenis biaya dicatat dalam buku tambahan. Pembelian biaya overhead pabrik, misalnya pembelian bahan pembantu, dicatat dalam buku pembelian. Pembayarannya dapat dalam buku pengeluaran kas. Pembebanan biaya overhead pabrik ke dalam produksi dilakukan dengan membuat jurnal penutup atas rekening yang bersangkutan. Rekening lawannya adalah ikhtisar beban pokok produksi. Selanjutnya ada persediaan dalam proses atau work in process inventory. Work in process inventory atau WIP adalah istilah yang mengacu pada inventaris apapun yang telah dimulai ke dalam produksi tetapi belum selesai pada akhir siklus akuntansi perusahaan. Rumusnya yakni WIP akhir sama dengan WIP awal plus biaya produksi min harga pokok produksi. Selanjutnya adalah jurnal perusahaan manufaktur dan laporan beban pokok produksi. Contoh jurnal dan buku besar yakni pembelian bahan baku. Selama tahun 200A, PT Surya Dunia Abadi membeli secara kredit bahan baku seharga 1.440.000. Potongan pembelian, return pembelian, dan pengurangan harga serta transaksi-transaksi lain yang berhubungan dengan pembelian bahan baku diabaikan dalam contoh ini. Ayat jurnalnya yakni pembelian bahan baku debit sebesar 1.440.000 dan hutang dagang kredit sebesar 1.440.000. Lalu, pemakaian tenaga kerja langsung. Selama tahun 200A, pembayaran gaji kepada tenaga kerja langsung berjumlah 150.000. Gaji yang masih harus dibayar pada akhir tahun berjumlah 23.000. Ayat jurnal yang harus dibuat adalah biaya tenaga kerja langsung debit sebesar 173.000, bank dan hutang biaya. Bank kredit sebesar 150.000 dan hutang biaya sebesar 23.000 di kolom kredit. Lalu selanjutnya pemakaian biaya overhead pabrik. Dalam tahun 200A, biaya overhead pabrik yang dibebankan dalam produksi berjumlah 450.000. Jumlah ini sudah termasuk ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan. Ayat jurnal yang perlu dibuat yakni biaya bahan pembantu debit sebesar 150.000, biaya tenaga kerja tak langsung debit sebesar 140.000, biaya gaji pabrik debit sebesar 40.000, biaya listrik, air, dan telepon pabrik debit sebesar 37.000, biaya perlengkapan pabrik debit sebesar 15.000, biaya pemeliharaan dan perbaikan pabrik debit sebesar 50.000, biaya asuransi pabrik yakni 13.000 di kolom debit dan biaya overhead pabrik dan lain-lain 5.000 dicatat dalam kolom debit. Lalu hutang dagang sebesar 450 dicatat dalam kolom kredit. Dan selanjutnya yaitu contoh jurnal penyesuaian overhead pabrik. Untuk biaya penyusutannya, ayat jurnal yang dibuat yakni sebagai berikut. Biaya penyusutan pabrik debit sebesar 75.000, akumulasi penyusutan mesin kredit sebesar 75.000. Lalu biaya penyusutan pabrik debit sebesar 9.500, biaya penyusutan penjualan debit sebesar 9.500 dan biaya penyusutan administrasi dan umum debit sebesar 9.500. Akumulasi penyusutan kendaraan debit sebesar 16.000 dan kredit sebesar 16.000 dan akumulasi penyusutan peralatan kredit sebesar 5.000. Lalu untuk selanjutnya yakni contoh jurnal penyesuaian persediaan bahan baku. Untuk jurnalnya yakni ikhtisar beban pokok produksi debit sebesar 197.000, persediaan bahan baku kredit sebesar 197.000. Persediaan bahan baku debit sebesar 243.000 dan ikhtisar beban pokok produksi kredit sebesar 243.000. Lalu contoh jurnal penyesuaian persediaan dalam proses yakni ikhtisar beban pokok produksi debit sebesar 15.000, persediaan dalam proses kredit sebesar 15.000, persediaan dalam proses debit 20.000 dan ikhtisar beban pokok produksi kredit sebesar 20.000.
Lalu selanjutnya contoh jurnal penyesuaian persediaan barang jadi. Untuk ayat penyesuaiannya dapat dilihat di gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah laporan keuangan. Dalam neraca lajur perusahaan pabrik terdapat satu kolom tambahan, yaitu laporan beban pokok produksi. Angka-angka dalam kolom ini merupakan dasar untuk menyusun laporan beban pokok produksi. Selisih antara total debit dan kredit kolom ini merupakan beban pokok produksi. Untuk neraca lajur perusahaan manufaktur dapat dilihat di gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah laporan beban pokok produksi. Contohnya yakni laporan beban pokok produksi PT Surya Dunia Abadi yang dapat dilihat di gambar di bawah ini. Untuk jurnal penutupnya yakni akun ikhtisar beban pokok produksi, debit, pembelian bahan baku, kredit, biaya tenaga kerja langsung kredit, biaya bahan pembantu kredit, biaya tenaga kerja tidak langsung kredit, biaya gaji pabrik kredit, biaya air, listrik, telepon pabrik kredit, dan biaya perlengkapan pabrik kredit. Biaya pemeliharaan dan perbaikan ditulis di kolom kredit, dan biaya asuransi pabrik kredit, biaya penyusutan pabrik ditulis dalam kolom kredit, biaya amortisasi pabrik kredit, dan biaya overhead pabrik lain-lain ditulis dalam kolom kredit. Setelah ayat jurnal penutup tersebut, rekening-rekening biaya pabrik akan bersaldo nol. Sementara itu, rekening ikhtisar beban pokok produksi setelah jurnal penutup di atas nampak akan seperti di bawah ini. Selanjutnya yakni menghitung HPP perusahaan manufaktur. Ada 3 komponen untuk menghitung HPP perusahaan manufaktur, yakni HPP perusahaan manufaktur ada sama dengan barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan air. Lalu, barang tersedia untuk dijual sama dengan persediaan barang dagangan awal plus pembelian bersih. Pembelian bersih sama dengan pembelian plus biaya akut pembelian dikurangi retur pembelian plus potongan pembelian. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.